Halo, saya Sri Hadriana dan Anda sedang menyaksikan program Pialang Talk episode 8. Ini trading emas itu sangat menguntungkan loh. Kali ini, topik yang akan kita bahas tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya, yaitu tentang rahasia closing dalam waktu 30 menit. Seperti kita ketahui bahwa closing adalah metode yang digunakan oleh para marketing atau para broker dalam berinteraksi dengan calon pembeli atau calon nasabah supaya mereka benar-benar menjadi nasabah atau pembeli. Oke. Tentu dalam melakukan closing itu butuh teknik khusus nih. Nah, dan teknik apakah itu? Di sini sudah ada narasumber yang akan menjelaskan lebih jauh tentang closing dalam waktu 30 menit tersebut. Oke, yaitu Mas Andri Darmawan. Halo. Oke. Mas. Halo, selamat siang Mbak Sri. Ya, siang Mas, apa kabar? Baik, sehat selalu ya. Iya. Semoga Mbak Sri juga sehat selalu ya. Iya, alhamdulillah Pak. Nah, di sini tadi saya sudah bilang di awal bahwa closing, para marketing membutuhkan teknik closing nih. Apalagi kalau misalnya dia hanya membutuhkan waktu sedikit untuk berinteraksi dengan para pembeli atau calon pembeli atau calon nasabah. Nah, mungkin bisa dijelaskanlah seberapa penting sih closing ini dalam suatu bisnis gitu. Oke Mbak Sri, sebelum kita masuk ke teknik, saya ingin memberikan yang namanya intro dulu gitu ya. Nah, pada dasarnya orang bisa kita closingkan, itu yang harus kita pahami. Kita harus menguasai 80% emosinya mereka dulu. Ya, 80% emosinya mereka kita harus kuasai, kemudian baru kita masuk dari sisi logikanya 20%. Itu dulu. Jadi kalau saya misalkan lagi berinteraksi sekarang sama dengan Mbak Sri, lagi coba mempresentasikan sesuatu kepada Mbak Sri, saya akan buat Mbak Sri itu nyaman dulu. Dari nyaman kemudian membuat Mbak Sri itu paham secara sederhana apa yang saya jelaskan, gitu. Nah, saya tidak boleh terlalu terburu-buru untuk menjelaskan tentang produk. Nah, itu haram hukumnya menurut kita gitu ya, sebagai seorang marketer. Menjelaskan terlalu terburu-buru tentang produk itu adalah sangat tidak boleh dilakukan. Yang pertama kita harus lakukan adalah menguasai 80% emosi dari si customer. Nah, baik, setelah kita setelah kita tahu teorinya bahwa 80% kita harus kuasai emosi customer, maka berikutnya kita harus merancang yang namanya satu bentuk presentasi yang langsung masuk secara logikanya mereka dipahami dengan amat sangat sederhana, gitu ya. Jadi kalaupun Anda menjelaskan tentang sesuatu yang berat, istilah-istilah mungkin yang asing seperti itu, tolong dipikirkan dulu bagaimana saya bisa menjelaskan itu dengan cara yang paling sederhana. Bahkan kalau target marketmu, ya kalau target market Anda itu adalah mungkin para profesional, pengusaha besar dan sebagainya ya. Tapi ketika Anda mengetes presentasi Anda, coba tes kepada teman Anda dulu. Coba tes kepada orang tua Anda dulu. Ya, kalau mereka sudah langsung paham terhadap apa yang Anda presentasikan, maka saya yakin bahwa para pengusaha atau target market Anda yang mungkin segmennya premium itu sudah langsung paham dengan penjelasan Anda. Terkadang begini Mbak Sri, kebanyakan dari kita, ya tim sales itu terlalu canggih dalam menjelaskan. Ya, terlalu canggih. Bahasanya terlalu tinggi bahasanya gitu ya. Jadi ketika kita mau menjelaskan sesuatu, kita berpikir bahwa orang lain paham dengan apa yang kita jelaskan, gitu ya. Dengan PD-nya, dengan yakinnya, gitu ya. Padahal mungkin hanya ada dua kemungkinan. Satu, orang yang manggut-manggut, gitu ya. Pertanda dia memang tidak mengerti, tapi nggak enak, gitu ya. Yang kedua memang tidak mengerti sama sekali. Dan dua-duanya melahirkan tidak closing, seperti itu. Nah, yang kita butuhkan itu bukan itu. Yang kita butuhkan adalah interaksi. Ya, interaksi di antara lawan bicara, gitu ya. Maka sering-seringlah mengajukan pertanyaan, gitu. Kata kuncinya adalah mengajukan pertanyaan. Yang kedua adalah mengarahkan pikiran, ya, dalam bentuk sebuah pertanyaan tentunya, gitu. Nah, yang ketiga barulah kita close, kita kunci, ya, itu dengan yang namanya scarcity atau sebuah kelangkaan, ya, sebuah kelangkaan misalkan. Pak, join hari ini saja. Kalau tidak, Bapak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan mobil atau mungkin emas 50 gram dan sebagainya. Seperti itu. Ya, langsung membuat action, gitu ya, call to action disebutnya gitu ya.
Oke. Nah, seperti itu Mbak Sri. Baik. Ini jadi tekniknya itu yang saya tarik tadi 80-20 ya Pak? Iya. Nah 80 untuk emosi, 20 untuk Logika. secara logikanya. Nah kalau misalnya 80 ini nih, kan kita misalnya cuman butuh waktu 30 menit nih Pak. Mungkin bisa lebih didetailkan lagi nih, 80-nya ini dibutuhkan dalam waktu berapa menit dan 20-nya itu berapa menit? Oke, Mbak Sri, dalam waktu 30 menit ya, kita akan melihat orang itu tertarik atau tidak dengan penjelasan kita itu di 10 menit pertama. 10 menit. Okay. Ingat ya, 10 menit pertama kita harusnya bisa langsung responsif atau langsung peka apakah orang itu tertarik atau tidak dengan kehadiran kita. Ya. Itu caranya gimana Pak untuk Dari gestur. Dari gestur, interaksi dan sebagainya. Seperti itu. Ya, mulai dari kita cara memperkenalkan diri, terus kemudian membawa situasi, membawa sebuah cerita dan sebagainya. Itu 10 menit pertama sangat menentukan. Oke. Di 10 menit berikutnya, kalau kita sudah tahu ini orang misalkan nyaman dengan kita, ya, supaya dia lebih deep lagi, maka bangunan namanya emotional bonding. Ya, 10 menit pertama membuat orang comfort. Di 10 menit berikutnya bangunlah emotional bonding. Emotional bonding itu mulai dari mungkin kesamaan, tertawa bareng gitu kan, sampai hal-hal yang lainnya seperti itu, melucu dan sebagainya gitu ya. Dan di 10 menit terakhir barulah Anda gunakan teknik gosip gitu ya, untuk menjelaskan produk atau apa yang Anda tawarkan. Makanya saya bilang itu adalah 30 menit cukup sebenarnya untuk orang supaya closing. Kalau mereka sudah bisa menguasai waktunya ini, ya harus praktis, harus berlatih. Ya, di 10 menit pertama, bagaimana caranya membuat orang comfort? Cara membuat orang comfort, saya selalu mungkin mengajarkan kepada teman-teman yang lain mengenai contoh hypnoselling. Hypnoselling. Ya, pertama yang Anda harus perhatikan adalah tatapan mata di antara kedua alis atau ujung hidung. Ya, yang kedua intonasi suara. Ya, intonasi suara bagi yang cowok ya manfaatkan suara rendahnya, bagi yang cewek manfaatkan suara lembutnya, ya. Tetapi jangan terlalu cekikikan atau seperti apa gitu ya. Oke, nah hypnoselling lalu kemudian ngetes lagi ya, begitu masuk di 10 menit yang kedua, ngetes lagi mungkin dengan teknik passing. Teknik passing itu artinya begini, mungkin kalau sekarang saya sama Mbak Sri gitu ya, saling berhadap-hadapan, berbicara, berinteraksi, tapi mungkin di 10 menit berikutnya saya coba tes, mungkin saya coba angkat, saya coba geser posisi, atau saya mungkin coba angkat tangan, lalu kemudian beberapa detik kemudian Mbak Sri mengikuti gerakan saya, artinya saya harus melakukan lebih deep lagi. Gitu ya, lebih deep lagi. Artinya apa? Mbak Sri sudah merasa nyaman dengan saya. Oke. Nah, setelah itu, setelah saya coba lebih deep lagi, kita bangun emotional bonding, mulai dari cari kesamaan tentang topik yang kita sukai, mungkin hobi, apapun itu. Ya, setelah itu barulah kita giring. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermaksud untuk menggiring opini, ya, untuk menggiring opini atau pikiran si customer agar menyetujui pernyataannya kita. Ingat ya, maka gunakanlah pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menggiring opini orang agar menyetujui pernyataan kita. Paham ya? Paham. Oke. Mau contoh? Boleh Pak, iya. Oke. Mungkin bisa misalnya kayak saya sebagai calon nasabah nih, untuk mungkin ada simulasi itu di dalam 30 menit itu. Tadi kan 10 menit itu gimana contohnya Pak? Oke, saya langsung contoh mungkin beberapa bentuk pertanyaan yang bisa menggiring opini orang ya. Ya, karena kalau misalkan saya praktekkan 30 menit di sini ya nggak cukup waktunya nanti ya. Gitu ya. Mungkin contohnya itu per 10 menit itu. Iya. Oke, mungkin Mbak Sri mau tahu contohnya. Ya. Oke, contohnya gini Mbak Sri. Kita bahas mengenai saya menawarkan sebuah produk yang bisa menjaga atau meningkatkan imunitas tubuh. Ya, terkait dengan COVID sekarang gitu ya. Nah, Mbak Sri, kita buka dengan data dulu. Ya, COVID masuk kan di tahun 2020. Oke, lalu kemudian jumlah korban di Indonesia itu sudah mencapai 1 juta. Nah, Mbak Sri tahu nggak ya penyebab orang bisa meninggal ya karena COVID? Ya, rata-rata kan karena mungkin karena punya komorbid ya. Tapi pada intinya daya tahan tubuh itu menjadi sangat-sangat lemah.
Yang dihajar adalah sel-sel yang bisa merusak daya tahan tubuh. Seperti itu. Nah, Mbak Sri, artinya supaya kita bisa bertahan di tengah situasi COVID ini, maka yang perlu kita jaga itu apa sih sebenarnya? Peningkatan apa sekarang? Imunitas kan. Imunitas tentunya ya. Nah, imunitas itu biasanya kita peroleh dari mana tuh, Mbak Sri? Dari pola hidup gitu. Pola hidup, oke. Olahraga, Tapi makan. kalau hanya mengandalkan pola hidup, makan, Mbak Sri, saya yakin itu semua just a theory. Ya, semua hanya teori bagi kebanyakan Bagi orang kebanyakan, ya. termasuk Setelah saya baca kayaknya. buku, nonton YouTube ya, begitu menarik, tertarik begitu ya, habis itu selesai. Oke? Tapi kita butuh ada yang namanya satu suplemen, Mbak Sri. Ya, kita tetap butuh yang namanya mungkin olahraga, jaga makan dan sebagainya, tapi kita harus butuh booster. Gitu ya. Nah, booster ini yang akan membantu untuk menjaga atau meningkatkan imunitas tubuh. Dan Mbak Sri tahu, booster ini adalah berupa vitamin C, gitu ya. Vitamin C-nya nggak sembarangan, ya. Dengan vitamin C ini mungkin ya akan meningkatkan kekebalan tubuh bahkan 70-80% dari kondisi normal. Dan setelah orang minum ini biasanya kebanyakan mereka yang mungkin sudah pernah terpapar COVID, ya, memberi kesaksian atau testimoni, mereka merasa baik-baik saja. Pertama, yang kedua, mereka mengalami pemulihan yang lebih cepat. Seperti itu, ya Mbak Sri ya. Ya, jadi ini memang menjadi satu hal yang sangat menarik sebenarnya, gitu ya. Ya mungkin ada orang yang bilang suruh minum susu, jahe dan sebagainya gitu ya. Tetapi dari sisi data science, ya kita tidak pernah tahu apakah itu memang benar atau tidak. Nah, tapi kalau untuk suplemen ini, data science menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 70-80% imunitas tubuh kita setelah minum ini. Oke. Nah, perbedaan dengan produk lain apa nih, Pak? Perbedaan produk lain adalah satu, ya, data science kita berasal dari laboratorium di Amerika, ya, yang sudah teruji memang sangat oke. Lalu yang kedua, ya, produk ini sudah didistribusikan hampir di 150 negara, seperti itu, dan membantu orang-orang saat ini sedang mengalami pemulihan COVID, gitu. Nah, itu beberapa contohnya, Pak Sri. Gimana? Yang tadi cukup menarik, yang Mas Andri bilang bahwa ada namanya hypnoselling. Nah, mungkin bisa dicontohkan yang hypnoselling itu yang dari produk suplemen tadi. Oke, Mbak Sri, tadi saya perhatikan tertarik dengan apa yang saya jelaskan. Ya, dari pertanyaan demi pertanyaan saya ajukan, saya coba menggiring opini dari Mbak Sri. Ya, seperti itu. Nah, tanpa Mbak Sri sadari, dari tadi saya sedang melakukan yang namanya hypnoselling dengan cara menatap di antara kedua titik alisnya Mbak Sri. Ya, tanpa Anda sadari. Seperti itu. Nah, kenapa? Hypnoselling ini pada dasarnya adalah kita mempengaruhi panca indera manusia. Dengan menatap di antara kedua alis, artinya apa? Kita sedang mengacaukan fokus dari si lawan bicara. Ya. Kalau ketika dia fokus dengan kita, artinya apa? Akan timbul berbagai macam pertanyaan-pertanyaan kritis. Yang kalau kita tidak siap, itu akan memojokkan kita. Ya. Nah, itu menjadi closing power kita akan turun, mungkin bisa 50-80%. Ya. Yang kedua, kenapa intonasi suara? Ya. Barangkali Mbak Sri punya yang namanya penyiar radio favorit, gitu ya. Nah, kenapa Mbak Sri begitu memfavoritkan atau menyukai penyiar radio tersebut? Pasti karena suaranya. Padahal belum pernah ketemu orangnya kan, wajah juga belum pernah dilihat gitu kan ya. Nah, suara mempengaruhi dari sisi audio di telinga, gitu ya. Orang suaranya yang bagus, yang lembut dan sebagainya gitu kan, ini akan membawa yang namanya ke alam bawah sadar adanya satu gambaran visual. Orangnya pasti keren. Ya, kemudian orangnya profesional dan sebagainya kan. Ketika suara saya agak direndahkan sebagai seorang laki-laki, ini biasanya mencerminkan bahwa saya adalah seorang yang profesional. Ya, kata-kata saya begitu meyakinkan. Seperti itu. Ya, jadi memang ini harus berhati-hati, Mbak Sri. Seperti itu ya, mulai dari tatapan mata sampai dengan suara. Itu harus diperhatikan. Oke? Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya nih closingnya udah. Setelah closing, apakah ada langkah-langkah selanjutnya lagi atau gimana? Ya, lakukan tentu saja follow up. Follow up. Ya, powerful follow up. Oh, powerful. Ya, Gimana tuh, Pak? Powerful follow up itu artinya ketika kita melakukan follow up, jangan seperti kita kayak debt collector ngejar nasabah. Oke. Pak, gimana Pak? Jadi nggak Pak? Jadi DP nggak Pak? Ayo Pak, segera Pak.
Jangan seperti itu. Artinya apa? Orang yang tadinya merasa nyaman dengan kita, merasa enak dengan kita, dengan kita lakukan seperti itu, dijamin kabur. Atau dia langsung berpikir ada sesuatu hal yang negatif. Kenapa saya harus dikejar-kejar? Gitu. Nah, kita harus memposisikan diri itu sebagai nasabah atau sebagai pelanggan. Itu dulu. Bagaimana kalau kita dikejar-kejar seperti itu? Nyamankah kita? Tidak tentunya gitu ya. Nah, yang kita harus lakukan adalah, halo Pak, disapa lagi besoknya, berikan doa ya. Saya bilang itu yang namanya content refreshment gitu ya. Berikan doa, tanya apa kabar, suasana dan sebagainya, atau mungkin sharing konten-konten lucu. Pak, sorry Pak, saya mau sharing ada video yang menarik nih Pak, ada video lucu Pak, siapa tahu bisa menghibur Bapak di pagi hari ini. Lihat ya. Nah, setelah itu barulah masuk, Pak, izin Pak, ngomong-ngomong kemarin Bapak kapan akan DP? Bapak kapan akan regol atau registrasi? Ya, seperti itu. Soalnya Pak, di akhir bulan. Nah, kita nguncinya secara sopan. Soalnya Pak, di akhir bulan kita mau close Pak. Dan satu lagi, ada momen di akhir tahun Pak yang tidak boleh Bapak lewatkan kesempatannya. Sayang loh Pak, mungkin biasanya peluang profit itu, kalau kita berbicara transaksi di perdagangan berjangka ya, mungkin biasanya peluang profit itu 1-5 juta per hari Pak. Tapi di momen akhir tahun kita bisa peroleh 10-20 juta per hari. Dan ini hanya terjadi 1 tahun sekali Pak. Gitu. Nah, kita menguncinya dengan sebuah alasan-alasan yang masuk akal. Seperti itu. Itu cara kita mengunci dan mengejar orang. Bukan hanya iming-iming. Bukan hanya ngejar, Pak kapan DP Pak, Pak kapan regol Pak. Akan kabur orang, dijamin seperti itu ya. Nah, oke, tadi saya contohkan di produk yang lain ya. Produk yang mungkin tidak ada hubungannya dengan perdagangan berjangka ya, gitu ya. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana Pak ketika kita melakukan presentasi untuk mengclosingkan calon nasabah? Kita tidak boleh membatasi keuntungan, tapi kita harus membatasi risiko.